Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam chemistry, sahabat-sahabat alkemi. Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran kimia. Dan kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron mekanika kuantum. Setelah mempelajari video ini, diharapkan Anda dapat menentukan konfigurasi elektron, diagram orbital, dan menentukan jumlah elektron valensi pada beberapa atom. Kita langsung simak presentasinya. Sahabat-sahabat alkemi, konfigurasi elektron menurut Bohr hanya memperhatikan energi kulit-kulit atom atau N. Teori mekanika kuantum menunjukkan bahwa selain energi kulit, terdapat energi subkulit atau L. Sehingga konfigurasi elektron menurut Bohr perlu disempurnakan. Terdapat 3 aturan tentang konfigurasi elektron mekanika kuantum. Yang pertama adalah azas Aufbau atau azas membangun. Menurut aturan ini, tingkat energi orbital didasarkan pada naiknya jumlah bilangan kuantum utama plus azimut atau N ditambah L. Nah, jumlah N ditambah L itu akan menentukan urutan tingkat energi orbital. Misalkan, energi 1s itu N-nya adalah 1, karena orbital S maka L-nya adalah 0, N ditambah L-nya adalah 1. Sementara 2s, N-nya adalah 2, L-nya adalah 0, N ditambah L-nya adalah 2. Maka orbital 1s dengan N ditambah L sama dengan 1 itu mempunyai energi yang lebih rendah dari orbital 2s. Karena N ditambah L-nya sama dengan 2. Begitu seterusnya, sehingga diperoleh urutan seperti ini. Nah, ketika N ditambah L itu menghasilkan bilangan yang sama, misalkan pada orbital 3p dan 4s, maka urutan energi orbital ditentukan oleh N-nya. Ketika N-nya ini lebih kecil daripada 4s, maka yang ditulis terlebih dahulu adalah yang 3p. Nah, untuk mempermudahnya, di video sebelumnya telah kita pelajari bahwa ketika harga N itu sama dengan 1, maka nilai L-nya hanya 0. Dinotasikanlah sebagai 1S. 1 ini menunjukkan kulit ke 1, dan S ini menunjukkan orbital dengan nilai L sama dengan 0. Kita bisa menuliskannya 1S. Kemudian ketika N-nya 2, maka nilai L yang mungkin adalah 0 dan 1. 0 adalah orbital S dan 1 adalah orbital P. Maka dinotasikan 2S, 2P. Seperti ini, 2S, 2P. Kulit ketiga, N sama dengan 3, maka nilai L yang mungkin adalah 0, 1, 2. 0 adalah orbital S, 1 adalah orbital P, 2 adalah orbital D, sehingga notasinya untuk kulit ketiga ada 3S, 3P, 3D. Seperti ini, 3S, 3P, 3D. Untuk kulit keempat, yaitu N sama dengan 4, maka nilai L yang mungkin adalah 0, 1, 2, 3. 0 adalah orbital S, 1 orbital P, 2 orbital D, 3 orbital F. Sehingga di kulit keempat itu ada 4S, 4P, 4D, dan 4F. Kita tuliskan seperti ini. Begitu seterusnya, untuk kulit kelima ada 5S, 5P, 5D, 5F, dan seterusnya. Untuk kulit ke-6 ada 6S, 6P, 6D, 6F, dan seterusnya. Kulit ke-7 juga ada 7S, 7P, 7D, dan seterusnya. Nah,
Menurut azas Aufbau, elektron akan mengisi orbital 1s terlebih dahulu, mengikuti anak panah seperti ini. Pertama, elektron akan mengisi orbital 1s, kemudian 2s, kemudian 2p lalu 3s, kemudian 3p lalu 4s, kemudian 3d, 4p, 5s, kemudian 4d, 5p, 6s, kemudian 4f, 5d, 6p, 7s, dan seterusnya mengikuti arah anak panah ini. Sekali lagi, urutan pengisian elektron di orbital adalah 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, dan seterusnya mengikuti arah anak panah. Urutan ini harus Anda pahami supaya Anda lebih mudah menentukan konfigurasi elektron pada suatu atom. Aturan yang kedua adalah larangan Pauli. Menurut Pauli, tidak boleh ada dua elektron dalam satu atom yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Artinya, jika ada dua elektron yang sudah mempunyai bilangan kuantum utama, azimut, dan magnetik yang sama, maka bilangan kuantum spinnya harus berbeda. Konsekuensinya, dalam satu orbital, maksimal hanya boleh terisi 2 elektron. Nah, kita sudah mempelajari bahwa orbital S itu mempunyai nilai L sama dengan 0, maka M-nya hanya 0. Hanya ada satu jenis bilangan M yaitu 0, maka artinya ada satu orbital S. Sehingga orbital S maksimal hanya boleh terisi 2 elektron. Untuk orbital P, nilai L-nya adalah 1, maka M yang mungkin adalah -1, 0, plus 1. Ada 3 jenis bilangan kuantum M, itu artinya orbital P ada 3 jenis orbital, yaitu Px, Py, dan Pz. Karena ada 3 orbital, sementara satu orbital maksimal terisi 2 elektron, maka orbital P maksimal ada 6 elektron. Orbital D, L-nya 2, maka M-nya adalah -2, -1, 0, plus 1, plus 2. Ada 5 jenis M atau 5 orbital D. Maka orbital D maksimal terisi 10 elektron. Orbital F, L adalah 3, maka M-nya -3, -2, -1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Ada 7 bilangan M, maka F artinya mempunyai 7 orbital. Sehingga maksimal terisi 14 elektron. Nah, oleh karena itu, urutan konfigurasi elektron menurut azas Aufbau atau azas membangun adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, dan seterusnya. Dengan bilangan-bilangan ini, 2, 2, 6, 2, 6, 10, dan seterusnya di atas orbital itu menunjukkan jumlah elektronnya. Sekali lagi, untuk memudahkannya, Anda bisa menghafal melalui anak panah seperti ini. 1s2, 2s2, 2p6, kemudian 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, dan seterusnya. Sebagai contoh, ini ada Li3. 3 elektron itu kita susun
1s2, 2s1. Kulit pertama orbital S terisi 2 elektron, kulit kedua orbital S terisi 1 elektron. N7 berarti ada 7 elektron yang harus kita susun, maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, di sini sudah 4 elektron, berarti sisa 3 kita letakkan di 2p dengan 3 elektron. 2p3. Na11 ada 11 elektron, maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, sampai di sini sudah 10 elektron, berarti kita isikan di 3s hanya 1 elektron, 3s1. Ca20 ada 20 elektron, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, sampai di sini tersisa 2, kita letakkan di 4s2. Sekali lagi, konfigurasinya mengikuti urutan ini. V23 ada 23 elektron, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, sampai di sini sudah 20 elektron, tersisa 3. Sesuai dengan urutannya, maka kita letakkan 3 elektron di 3D. Sehingga konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Berikutnya adalah Fe26, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Sekali lagi, sampai di 4s2 jumlah elektronnya sudah 20, maka 6 elektronnya kita letakkan di 3d6. Contoh terakhir adalah Br. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Nah, demikian. Mudah-mudahan bisa Anda pahami. Anda harus menghafal urutan konfigurasi elektron seperti ini. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, dan seterusnya. Sahabat-sahabat alkemi, ternyata ketika orbital D itu terisi elektron, energi orbital D itu lebih rendah dari orbital 4s. Sehingga azas Aufbau perlu sedikit dikoreksi di orbital D. Sebagai contoh, untuk Ca20, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ketika orbital D ini belum terisi elektron, maka urutannya tetap mengikuti azas Aufbau. Mulai dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Tetapi ketika V23, jumlah elektron 23, konfigurasi elektron menurut azas Aufbau seperti ini, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Faktanya, energi orbital 3D yang terisi elektron itu lebih rendah dari orbital 4s. Selisihnya hanya sedikit saja seperti grafik ini. Maka konfigurasi elektronnya bisa kita koreksi menjadi seperti ini, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3, 4s2. Karena energi 3D lebih rendah, maka kita letakkan 3d3 sebelum 4s2. Begitu juga Fe26. Menurut azas Aufbau,
konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Tetapi sekali lagi, orbital 3d6 itu mempunyai tingkat energi yang lebih rendah dari 4s2. Maka 3d6 harus diletakkan sebelum 4s2. Maka konfigurasi elektronnya menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2. Nah, sahabat-sahabat alkemi tetap bisa menggunakan konfigurasi elektron menurut Aufbau seperti ini, maupun menuliskan konfigurasi elektron seperti ini. Sahabat-sahabat alkemi, penulisan konfigurasi elektron itu dapat disingkat menggunakan atom-atom yang elektron valensinya berjumlah 8. Misalkan, ini adalah urutan konfigurasi elektron menurut azas Aufbau. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14. Untuk jumlah elektron sama dengan 10, konfigurasi elektronnya bisa disingkat dengan atom Ne. Ketika jumlah elektronnya 18, bisa disingkat dengan atom Ar. Ketika jumlah elektronnya sampai 36, maka kita bisa singkat dengan atom Kr. Ketika jumlah elektronnya sampai 54, bisa kita singkat dengan atom Xe. Dan ketika jumlah elektronnya sampai 86, kita bisa singkat dengan atom Rn. Sebagai contoh, untuk S16, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Nah, sampai dengan konfigurasi 2p6 ini, kita bisa singkat dengan atom Ne, sehingga konfigurasinya adalah Ne, 3s2, 3p4. Contoh kedua, untuk Ca20, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Maka kita bisa menuliskan konfigurasi elektron sampai di 3p6 ini dengan atom argon. Sehingga konfigurasi Ca20 dapat ditulis dengan Ar4s2. Untuk Mn25, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Nah, sampai dengan 3p6 ini kita bisa meringkasnya dengan atom Ar, sehingga bisa kita tulis Ar 4s2 3d5. Sekali lagi, ini menurut azas Aufbau, kita bisa rubah konfigurasi elektronnya menjadi Ar 3d5 4s2. Sahabat-sahabat alkemi, aturan yang ketiga adalah aturan Hahn yang mengatur tentang diagram orbital. Menurut Hahn, elektron dalam suatu subkulit itu tidak akan berpasangan terlebih dahulu sampai semua orbital terisi elektron. Artinya, mula-mula elektron akan menempati orbital itu secara sendiri-sendiri dulu. Spinnya searah. Barulah, setelah semua orbital terisi elektron, elektron akan mulai berpasangan. Sebagai contoh, untuk Mn25, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Sekali lagi, konfigurasi elektron 4s2, 3d5 ini bisa ditukar menjadi 3d5, 4s2.
orbital dilambangkan dengan kotak seperti ini. Orbital S mempunyai satu orbital sehingga dilambangkan dengan satu kotak. Orbital P mempunyai 3 orbital sehingga dilambangkan dengan 3 kotak. Orbital D mempunyai 5 jenis orbital, maka dilambangkan dengan 5 kotak. Kemudian elektron dilambangkan dengan anak panah. Anak panah ke atas berarti elektron berotasi searah jarum jam dengan harga spin sama dengan plus setengah. Dan anak panah ke bawah berarti elektron berotasi berlawanan jarum jam dengan harga spin min setengah. Nah, pengisian elektron di dalam orbital-orbital itu mengikuti aturan Hahn ini. Misalnya, untuk elektron di 1s ada 2 elektron, maka 2 elektron akan mempunyai spin berlawanan seperti ini. Begitu juga di orbital 2s, elektronnya seperti ini. Kemudian, untuk orbital 2p, elektron-elektron pada orbital 2p itu tidak akan berpasangan terlebih dahulu sampai semua orbital 2p terisi masing-masing satu elektron dengan spin yang searah. Sehingga pengisian elektron pada orbitalnya adalah seperti ini. Elektron tidak akan berpasangan terlebih dahulu. Setelah terisi semua masing-masing satu dengan spin searah, barulah akan berpasangan. Kemudian untuk 3s ada 2 elektron. Di 3p akan sendiri-sendiri terlebih dahulu. Kemudian kalau semua sudah terisi elektron dengan spin searah, barulah berpasangan. Untuk 4s ada 2 elektron. Untuk 3d ada 5 elektron. 5 elektron ini tidak akan berpasangan. Masing-masing akan mengisi orbital, sehingga orbital akan terisi masing-masing satu elektron dengan spin yang searah. Nah, ini adalah gambaran diagram orbital untuk Mn25. Contoh lain adalah atom S16. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Nah, diagram orbitalnya adalah seperti ini. Kita akan fokus di elektron pada 3p4. Elektron pada 3p itu tidak akan berpasangan terlebih dahulu. Sehingga pengisian elektronnya adalah elektron pertama di sini, kemudian elektron kedua di situ, elektron ketiga di situ. Spinnya harus searah. Barulah setelah semua orbital P terisi masing-masing satu elektron, elektron keempat akan berpasangan. Seperti ini. Sahabat-sahabat alkemi, tadi sudah disinggung bahwa elektron yang berada pada kulit terluar itu disebut elektron valensi. Nah, pada mekanika kuantum itu ada 3 jenis elektron valensi. Yang pertama adalah elektron valensi yang berakhir pada orbital ns. Yang kedua adalah elektron valensi yang berakhir pada orbital nsnp. Yang ketiga, elektron valensi yang berakhir pada orbital ns n-1d atau n-1d ns. Sebagai contoh, ini ada Na11, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, konfigurasi elektronnya berakhir di 3s atau ns. Elektron valensinya jumlahnya 1, yaitu di orbital 3s. Kemudian untuk Ca20, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Elektron terakhir pada orbital 4s, jumlah elektron valensinya adalah 2, yaitu pada orbital ns.
Kemudian untuk V23, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Nah, ini elektron terakhir ada pada orbital 4s2 dan 3d3. Jumlah elektronnya adalah 2 ditambah 3. Sehingga elektron valensinya adalah 5. Kemudian Fe26, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Nah, ini elektron valensinya ada pada orbital ns n-1d, yaitu 4s 3d. Jumlah elektronnya 2 ditambah 6, 8. Sehingga elektron valensinya 8. Terakhir, Br35, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Nah, di sini elektron terakhir ada pada orbital ns, np, yaitu 4s dan 4p. Jumlah elektronnya 2 dan 5 sama dengan 7. Sahabat-sahabat alkemi, silahkan Anda banyak-banyak berlatih untuk menentukan konfigurasi elektron, menggambarkan diagram orbital, dan menentukan elektron valensi pada suatu atom. Supaya Anda lebih paham, Anda dapat menyimak video ini berkali-kali. Sebagai latihan, tentukanlah konfigurasi elektron dari atom-atom berikut ini, Mg12, Cl17, dan Co27. Yang kedua, tentukanlah jumlah elektron valensi dari atom-atom berikut. Anda tentukan terlebih dahulu konfigurasi elektronnya, kemudian baru Anda tentukan elektron valensinya. Yang terakhir, coba Anda gambarkan diagram orbital dari atom-atom ini. Anda tentukan konfigurasi elektronnya, kemudian Anda gambarkan diagram orbitalnya. Selamat mencoba, mudah-mudahan bisa Anda pahami. Sahabat-sahabat alkemi, demikian video pembelajaran kita. Sering-seringlah berlatih dan menyimak video ini berkali-kali supaya Anda semakin mahir menentukan konfigurasi elektron. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan komen, serta share video ini kepada yang lain. Salam chemistry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.